Assalamualaikum, Tribuner. Selamat berjumpa dengan saya, Januar. Kebetulan saya hari ini menjadi host untuk bincang bola karena teman-teman saya ada keperluan nih kayaknya. Mungkin lagi PPKM juga gitu, jadi nggak pada ke kantor juga gitu, WFH gitu. Karena kita berada di program acara bincang bola, membahas bola dunia gitu. Termasuk juga membahas Euro 2020 yang telah berlalu dan Italia menjadi juaranya. Sekarang saya ditemani oleh rekan saya, editor senior Tribun Jabar, ya ahli juga di dalam bidang sepak bola dunia, sepak bola Eropa, dan sepak bola manapun lah. Bang Topik sehat? Alhamdulillah, Bung Januar, ya, sehat. Sehat ya, alhamdulillah kita harus sehat semua karena data menunjukkan terus meningkat ya, korban COVID-19. Jangan lupa prokes, jangan lupa masker, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan jangan berkeliaran di luar rumah kalau tidak ada perlu apa-apa. Bang Devi, Italia juara nih. Ya. Mulus kalau menurut saya itu mulai dari penyisihan ya. Ya, fase grup, semifinal, perempat final, semifinal, final itu mulus. Meskipun ya di final adu penalti, terus lawan Austria itu ada perpanjangan waktu. Tapi ya mulus lah. Ini ada perubahan nih menurut saya itu. Ada perubahan dari Italia yang lama dengan sekarang Roberto Mancini. Menurut Bang Topik ini gimana, Bang? Ya, memang Bung Januar, kalau melihat Italia sekarang berbeda dengan Italia zaman mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ya, Bung Januar, ketika misalnya mereka terkenal dengan pertahanan yang rapat, catenaccio, dan juga permainan yang bisa dibilang tidak terlalu menyerang, tidak ofensif. Nah, di beberapa tahun belakangan terutama setelah Roberto Mancini masuk, dia melakukan perubahan. Selain memperkokoh lini belakang, dia juga membuat lini serang Italia begitu tajam, dan ini terbukti di Euro 2020 mereka bisa dibilang produktif, sangat produktif malah, dan akhirnya bisa melenggang ke final dan mengalahkan Inggris di final. Kira-kira lini apa sih? Kan kalau menurut saya itu lini serangnya nggak terlalu lini tengah ya, mungkin yang lebih kayak Federico Chiesa, terus yang lain-lain gitu, justru sepertinya striker Italia itu kurang tajam gitu dengan hasil yang sekarang gitu kan. Tapi justru gelandangnya itu mungkin yang menjadi kunci juga, atau gimana, Bang Opik? Ya, kalau saya melihat memang lini serang mereka cukup bagus juga, dihuni oleh beberapa pemain yang berpengalaman, tapi memang lini tengah menjadi penopang permainan Italia saat ini gitu. Dengan formasi 3 gelandang, mereka mampu, istilahnya ketika diserang mereka mampu bertahan dengan baik, dan ketika menyerang tiga gelandang ini juga memiliki kemampuan untuk menyerang yang sangat bagus ya. Ada Barella, ada Jorginho, ada Verratti. 3 pemain ini di klubnya masing-masing itu juga dikenal sebagai pemain yang rajin mencetak gol, yang rajin membuat umpan kunci, yang bisa memberikan assist, dan ini juga terjadi ketika mereka membela Italia dan akhirnya bisa membuat serangan Italia jadi lebih hidup gitu. Meskipun di laga final yang mencetak gol penyeimbang adalah pemain belakang, tapi peran gelandang ini sangat menopang permainan Italia ketika menyerang dan bertahan. Ya. Ini ada yang berkomentar nih, Inggris kalah adu penalti karena mereka memberikan tugas kepada pemain-pemain muda seperti Marcus Rashford kan masih muda lah, terus pemain Saka dari Arsenal juga gitu. Sancho juga kan masih di bawah 25 tahun, bahkan di bawah dia 19 tahun.
Itu benar nggak gitu kan? Benar nggak gitu? Mereka karena pemain-pemain muda itu mengambil tendangan penalti, Inggris jadi gagal gitu, jadi juara. Ya, memang Inggris di apa di Euro ini mereka tidak di istilahnya apa mengombinasikan pemain muda dan pemain senior. Dan saya kira memang ketika di final terlihat Italia unggul di segi mental, dan ini yang mental ini yang tidak terlihat di apa di kubu Inggris, dan itu mungkin terbawa ketika adu penalti, meskipun memang yang apa sih istilahnya yang menjadi ditunjuk jadi algojo adalah pemain-pemain muda, tapi saya kira Southgate juga punya alasan untuk menunjuk mereka sebagai eksekutor. Tapi secara keseluruhan memang Italia unggul unggul juga di segi mental, dan mental juara ini yang belum dimiliki oleh Inggris saat ini. Mungkin 2-3 tahun ke depan ketika pemain-pemain muda seperti Declan Rice, Phillips, Saka tadi sudah mulai istilahnya ada pengalaman, mental di tim Inggris bisa lebih menanjak lagi gitu, Bung Januar. Ini kebalikannya dengan Italia ya. Italia yang belakang lah, belakang itu nama-nama Chiellini, Bonucci dan lain-lain itu udah mulai, ya mungkin mereka nggak akan bisa main lagi ketika Italia harus bermain lagi di Euro selanjutnya gitu kan. Iya, betul. Ini itu gimana gitu kan? Mungkin Roberto Mancini harus, ini PR juga buat Roberto Mancini gitu, supaya Italia tetap bentar lagi Piala Dunia loh, 2000 tahun depan. Tahun depan kan ya gitu kan. Apakah Roberto Mancini akan mempertahankan mereka atau gimana, Taufik? Ya, saya kira kalau melihat susunan pemain Italia di Euro 2020 ini, yang mungkin yang harus jadi perhatian Roberto Mancini adalah lini belakang. Terutama yaitu tadi Bonucci dan Chiellini yang usianya sudah di atas 32, di atas sudah sangat senior lah. Nah, PR-nya mungkin bagi Mancini adalah mencari duet back tengah yang setidaknya bisa sedikit levelnya mendekati Bonucci dan Chiellini, karena kalau untuk lini depan dan lini tengah pemain seperti Jorginho, Barella, Verratti itu masih bisa bermain masih sangat lama lah ininya lah, masih sangat ini juga di lini depan. Jadi yang saya kira yang jadi persoalan bagi Italia adalah mereka harus mencari pemain belakang ketika Bonucci dan Chiellini sudah istilahnya pensiun dari timnas. Bagaimana dengan Inggris? Kalau Inggris saya kira justru di depan yang kurang menggigit. Memang punya Harry Kane, tapi ya Harry Kane juga sekarang usianya sudah mulai, ya sudah tidak muda lagi lah, sudah hampir melewati batas usia keemasan seorang pemain sepak bola. Memang mereka punya Sterling dan Mason Mount, ada juga Rashford, tapi ya ini mereka istilahnya belum punya mental untuk mengangkat sebuah tim menjadi juara. Mungkin Sterling dia di Manchester City membawa timnya juara, tapi dia bukan seorang pemain yang bisa meningkatkan mental teman-temannya ketika down. Beda dengan Bonucci dan Chiellini yang memang dia terbiasa sebagai kapten dan punya mental juara yang bagus gitu. Ini akan seru ya nanti di Piala Dunia ya. Jerman kan pasti berbenah dengan pergantian pelatih. Joachim Löw dengan pelatih Bayern Munchen kemarin gitu. Terus juga Prancis juga pasti, meskipun tetap Didier Deschamps pelatihnya. Ini akan menjadi seru karena Inggris menjadi kekuatan baru ini. Menurut saya kekuatan baru di Eropa, karena kan Inggris tuh baru sekali juara dunia ya, juara Eropa belum pernah, tapi juara ini akan menjadi pesaing buat Prancis, buat Brasil juga nanti di Piala Dunia. Argentina juga yang punya histori di Piala Dunia nanti. Betul. Jadi akan seru gitu. Gimana nih Mang Opeknya? Ya, memang suatu kejutan juga ya buat Inggris ketika misalnya di Euro 2020 ini mereka bisa melaju sampai ke final. Karena memang selama ini Inggris dikenal sebagai tim raksasa, tapi
yang tidak pernah, yang jarang jadi juara, baru sekali jadi juara Piala Dunia. Dan meskipun kompetisinya bagus, berjalan mulus gitu istilahnya, ketat juga, tapi untuk level timnas mereka memang belum bisa menunjukkan prestasi yang bagus. Dan ketika Southgate ditunjuk pun banyak pihak yang meragukan. Dan sekarang Southgate bisa membuktikan bahwa racikannya mampu membawa Inggris sampai ke final. Meskipun orang juga banyak yang bertanya-tanya dengan pilihan pemain Southgate di Euro 2020 ini, tapi ternyata pemain-pemain muda Inggris sudah mulai bisa menunjukkan kapasitasnya. Mereka mampu bermain bagus, terutama di lini tengah, karena lini tengah Inggris dihuni oleh pemain-pemain muda seperti Rice dan Philip, yang banyak orang juga yang bertanya-tanya siapa pemain mereka berdua ini gitu, dibandingkan misalnya mungkin dengan Jordan Henderson atau pemain lain gitu. Pusing juga menurut saya, Gareth Ya, Southgate harus memilih siapa, Jordan Henderson atau Philip gitu kan. Atau betul. ternyata yang dipilih oleh Southgate itu justru pemain-pemain muda itu kan di Ya. Inggris. Sayang ya, Euro cuma sebentar. Kalau misalnya terus gitu Euro kayak liga gitu kan, enak, jadi nggak nunggu 5 tahunan. Dan bersyukur juga Italia bisa juara dunia dan juara Eropa. Kalau Brasil kan nggak bisa juara dunia dan juara Eropa gitu. Betul. Oke deh, Mang Opik. Terima kasih atas analisis Mang Opik mengenai kenapa Italia jadi juara. Dan kita harus berdoa juga Liga Indonesia ini harus cepat bergulir gitu kan, supaya supaya kita tetap disuguhi pertandingan-pertandingan yang bermutu. Oke, Mang Opik, terima kasih atas analisisnya, dan pada Tribuners, terima kasih juga telah menonton kami, dan jangan lupa subscribe channel kami Tribun Jabar Video dan tonton analisis bermutu kami di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.